Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan, NIM 22115028. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang codingan yang sudah tertera pada modul praktikum tentang operator. Oke, operator sendiri adalah simbol di mana nantinya digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misal, menjumlahkan nilai dan variabel X dan Y, maka kita bisa melakukan operator penjumlahan plus sehingga di dalam codingan dapat ditulis X plus Y. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Dan sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis operator itu sendiri. Operator sendiri yaitu satu, unary. Operator unary yaitu operator yang biasa digunakan satu buah nilai. Dan binary yaitu operator yang melibatkan dua buah nilai. Dan ketiga, ternary yaitu operator yang melibatkan tiga buah nilai. Oke, di sini ada contoh unary. Di sini ada min A memberikan nilai pada variabel, maka disebut operator unary. Dan di sini ada A plus B, atau bisa juga A min B, dan lain sebagainya. Ini disebut variabel binary karena memiliki dua nilai, yaitu A dan B. Dan di bawahnya itu ada contoh ternary melibatkan tiga buah nilai. Contohnya A, B, C. Di sini tanda tanya ini yang disebut ternary-nya. Oke, lanjut kita akan membahas satu persatu tentang operator itu sendiri. Yaitu pertama, kita akan membahas tentang operator unary. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang operator unary. Operator yang melibatkan satu nilai saja. Operator unary itu memiliki operator plus yang membuat nilai positif atau plus 7 ini. Dan operator min membuat nilai negatif seperti min 7. C++ termasuk unary karena melibatkan satu nilai yaitu C++. Di sini apa artinya increment? Increment berapa? Yaitu increment 1. Jika increment dituliskan dalam coding yaitu C plus 1. Dan sebaliknya, decrement kebalikannya yaitu C min min berarti C min 1. Oke, saya akan melihatkan contoh codingnya. Seperti ini. Oke, di sini contoh codingan dari unary sendiri. Biasa di awal itu include eostrum using namespace std. Saya coba kasih contoh codingan saya. Ya, ini. Setelah membuat include, kita membuat fungsi in main. Yang harus ada di sini saya mendeklarasikan membuat variabel A dan variabel B, atau membuat wadah variabel A dan variabel B. Di sini saya sudah membuat variabel A dan variabel B di sini. Di sini kita langsung mengisikan nilai dari variabel A dan B. Di sini variabel A kita kasih nilai 10. Di sini kita kasih nilai 10 dan B juga kita kasih nilai 10. Di sini kita sudah mendeklarasikan dan memberikan nilai variabel A dan B. Di sini kita sudah mendeklarasikan ya A dan B. Kemudian kita jalankan operator unary yaitu variabel A plus plus ini. Ini artinya kita melakukan sebuah operasi A plus 1 atau yang disebut increment. Maka ketika sampai di sini nilai A tidak lagi 10,
Jadi nilai A ini nanti tidak lagi 10 ya. Tidak lagi 10 ini. Dan B juga. Di sini B plus ini dekremen. Jadi nilai B ini tidak lagi 10 melainkan adalah B-1 yaitu 9. Kemudian pada baris ke 12 ini kita tampilkan variabel A atau nilai A akhir setelah diproses menggunakan operator increment yang menghasilkan angka 11 yaitu dari A plus plus A plus 1 dan nilai B menggunakan operator decrement yaitu hasilnya 9 dari B-1. Oke. Kemudian setelah itu kita jalankan codingnya. Oke. Di sini saya sudah mengcoding dan ini hasil codingannya. Oke. Nah, di sini hasil codingannya sudah benar yaitu nilai A akhirnya 11 dan nilai B akhirnya 9. Di sini sudah benar ya. Oke, karena saya kira sudah benar codingannya, kita lanjut ke operator selanjutnya. Kita lanjut ke operator selanjutnya yaitu operator binary. Oke. Kita lanjut ke operator binary. Operator binary yaitu operator yang melibatkan dua buah nilai. Operator binary sendiri juga memiliki 5 jenis operator yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, operator logika, dan operator bitwise. Di sini kita akan membahas tentang operator aritmatika. Di sini operator aritmatika. Aritmatika sendiri memiliki operator yaitu penjumlahan. Penjumlahan yaitu simbolnya plus, pengurangan min, dan perkalian di sini bukan X ya, tapi melainkan bintang. Dan di sini pembagi simbolnya garis miring. Dan berikutnya adalah operator bagi sisa bagi atau nama lainnya itu adalah modulo. Kemudian kenapa ini pembagian disebut modulo? Karena tipe datanya adalah integer. Dia hanya dapat menyimpan bilangan bulat saja, meskipun 7 dan 5 adalah bilangan berkoma. Maka di sini hanya ditampilkan bilangan bulat saja yaitu 1. 1 ya di sini. Oke, berikutnya yaitu count A modulo B simbol persen adalah modulo atau sisa bagi. 7 di sini 7 modulo 5 hasilnya adalah 2. 2 ya di sini. Dan angka sisa baginya. Kenapa 2? Karena 7 modulo 5 adalah 2, yaitu sisa dari 7 bagi 5 adalah 2. Oke, kita akan coba hasilnya. Apakah hasilnya akan sama seperti yang di modul atau tidak? Kita akan komplain. Ya, di sini sudah benar ya hasilnya A plus B sama dengan 12, A min B sama dengan 2, A kali B sama dengan 35, A bagi B sama dengan 1. Kenapa di sini hasilnya 1? Yaitu karena tipe datanya adalah tipe data integer.
dia hanya apa ya? Dia hanya menyimpan bilangan bulat saja. Meskipun di sini sebentar, meskipun di sini 7 bagi 5 adalah bilangan berkoma, maka di sini hanya ditampilkan bilangan bulatnya saja, yaitu 1. Berikutnya hasil dari A modulo B sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Karena di sini sisa dari modulo 7, sisa dari modulo 7 ini 7 dengan 5 adalah 2. Oke, di sini sudah sama ya dengan modul praktikumnya. Oke, berikutnya kalau sudah, kita akan lanjut ke jenis binary tipe kedua atau jenis kedua, yaitu tentang operator penugasan. Ini ya, operator penugasan atau assessment operator merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Faktor penugasan ini terdiri dari yang pertama yaitu pengisian nilai, simbolnya sama dengan. Kemudian pengisian penambahan itu plus sama dengan. Pengisian pengurangan min sama dengan. Terus pengisian perkalian yaitu bintang sama dengan. Dan pengisian pembagian yaitu garis miring sama dengan. Pengisian dan sisi bagi atau modulo sama dengan. Dan kemudian pengisian dan shift left ini untuk menggeser ke kiri, dan shift right ini untuk menggeser ke kanan. Dan di sini juga ada pengisian dan bitwise AND, OR dan XOR. Untuk materi pengisian dan bitwise AND, OR, XOR ini kemungkinan akan didukung oleh mata kuliah logika pemrograman atau akan dibahas di mata kuliah logika pemrograman. Oke, kita lihat contoh komplementasi dan coding. Oke, sebentar, di sini saya sudah mengcoding. Ya, ini dia codingnya. Oke, contoh codingnya. Dan di sini contoh B plus sama dengan A. Maka ini artinya nilai B ini plus nilai A. Di sini nilai A yaitu 5. Nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 10. Kemudian di sini B min A, B min sama dengan A. B baru di sini B yang baru diberi nilai hasil operasi B yang lama min A. Jadi nanti COUT hasil dari B min sama dengan A adalah 5. Kalau untuk hasil yang B plus sama dengan A ini adalah hasilnya nanti 15. Karena 10 ditambah A. A-nya kan 5, jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan untuk yang ketiga, ini B kali sama dengan A. Di sini bintang ini kali ya. Di sini B baru diberi nilai hasil operasi B yang lama dikali A. Nah, di sini B-nya 10, A-nya adalah 5. Jadi 10 dikali 5 antara nilainya 50. Dan di sini berikutnya B garis miring atau B bagi sama dengan A.
ini sama dengan B yang baru. B yang baru sini diberi nilai hasil operasi B yang lama dibagi A. Terus C out hasil B dibagi sama dengan A adalah di sini nanti hasilnya adalah 2 karena 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, berikutnya adalah B modulo sama dengan A. Di sini juga sama B yang baru ini diberi nilai hasil operasi B yang lama. Jadi B modulo sama dengan A, C out hasil B modulo sama dengan A adalah hasil sisa dari bagi, yaitu 10 bagi 5 yaitu 2 dan tidak ada sisa. Jadi ini nanti hasilnya adalah 0. Oke, kalau sudah kita langsung coba komplain hasilnya. Oke, nah di sini hasilnya 15, 5, 50, 2 dan 0. Kita coba lihat di sini juga sudah sama ya. Di sini 15, 5, 2, 50, 2, 0. Oke, jadi codingan ini sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke jenis operator binary yang ketiga, yaitu operator pembanding. Di sini operator pembanding adalah operator untuk pembandingan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator pembanding akan berupa true and false pada bahasa C++. Nilai true akan sama dengan 1 dan false akan sama dengan 0. Operator pembanding terdiri dari lebih besar simbolnya, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini simbolnya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke contoh komplement codingnya. Oke, kalau sudah kita langsung lihat contoh komplementasi codingnya. Di sini saya sudah coding. Nah, ini dia. Oke, di sini yang pertama adalah variabel A dan B, di mana variabel A adalah 4 dan variabel B adalah 3. Di sini sudah saya tulis, yaitu variabel A 4 dan variabel B 3. Kemudian kita membuat variabel penampung dari operasi dua variabel tersebut, yaitu kita membuat variabel hasil yang mana tipenya adalah boolean di sini. Boolean ini nanti menghasilkan nilai 1 dan nilai 0 atau true and false. Di sini di tempat saya di baris 8 kita menjalankan operasi, yaitu apakah A lebih besar dari B. Di sini A 4, B 3. Jawabannya yaitu true. Maka variabel hasil ini yang tipenya boolean, maka hasilnya akan true atau benar. Di sini ya, ini jawabannya adalah benar. Nah, pada C++ nanti akan ditampilkan dengan angka 1. Jadi nanti ini akan hasilnya 1. Oke, yang kedua, apakah 4 lebih kecil dari 3? Jawabnya adalah false. Maka nanti hasilnya adalah 0. Hasilnya ini adalah 0. Kemudian, apakah 4 sama dengan 3?
Di sini nanti jawabannya adalah false. Selanjutnya yaitu A lebih besar sama dengan B. Ini nanti hasilnya adalah true. Dan selanjutnya ini adalah A lebih kecil sama dengan B. Ini nanti hasilnya adalah false. Dan berikutnya adalah hasil A sama dengan B. Ini nanti hasilnya false. Terus yang selanjutnya hasil A tidak sama dengan B. Ini nanti hasilnya adalah true karena benar. Oke, kita akan coba komplain hasil codingnya. Oke, kita coba lihat hasil codingan di modul. Oke, sudah sama ya. Di sini A lebih besar dari B sama dengan 1. A lebih kecil B sama dengan 0. A lebih besar sama dengan B 1. A lebih kecil sama dengan B 0. Dan A sama dengan B sama dengan 0. A tidak sama dengan B sama dengan 1. Ya, di sini 1 ini adalah true dan 0-nya adalah false. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke operator selanjutnya, yaitu operator logika. Operator logika sendiri terdiri dari AND, OR, dan negasi. Negasi kalau di logika, kalau di operator sebelumnya adalah tidak, yaitu simbolnya adalah tanda seru. Tanda seru. Kemudian implementasinya pada codingnya, di sini saya sudah coding ya. Bentar. Di sini. Kemudian implementasi pada codingnya seperti biasa. Kita membuat variabel A. Di sini variabel A yang kita isi dengan 1 dan variabel B kita isi dengan 0. Yang artinya adalah false di sini. 0-nya adalah false. Kemudian kita membuat variabel lagi untuk menampung hasil operasinya, yaitu di sini hasil operasinya yaitu dengan tipe boolean. Nama variabelnya adalah hasil di sini. Oke. Di ini cout kita tampilkan dulu nilai A. Nilai A nya kita panggil 1 true dan yang B adalah false 0. Kemudian kita operasikan logika AND, apakah true and false, hasilnya adalah false atau 0. Kemudian kalau or true or false, yaitu true hasilnya, yaitu hasilnya 1. Kemudian di not kan A, di sini di not A adalah true, maka kebalikan dari true adalah false. Maka negasi A berarti kebalikan dari true adalah false. Jadi ini jawabannya adalah false. Oke, kalau sudah kita komplain hasilnya.
Oke, di sini hasilnya apakah sudah sama dengan modul? Oke, sudah sama ya. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 0, atau A sama dengan true dan B sama dengan false. A, N, B sama dengan 0 dan A or B sama dengan 1, negasi A sama dengan 0. Oke, sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke jenis operator binary yang selanjutnya, yaitu operator bitwise. Bitwise ini bagaimana? Operator bitwise sendiri yaitu operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner dari sebuah nilai. Di sini ada beberapa operator dari bitwise sendiri, yaitu simbolnya pertama adalah N. Kenapa tadi pada operator logika N-nya itu double? Di sini N-nya itu double karena jika satu itu bukan operator logika melainkan operator bitwise sendiri. Yang mana operator bitwise ini yang mengoperasikan biner. Kemudian bitwise or di sini simbolnya hanya satu. Kemudian untuk XOR, NOT dan atau komplement juga sama satu. Kemudian left shift binernya digeser ke kiri dan right shift binernya digeser ke kanan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh komplementasinya. Di sini saya sudah membuat contoh komplementasinya yaitu ini. Oke. Di sini sudah ada contoh komplementasi dan variabel A di sini adalah 6 dan variabel B di sini adalah 3. Kita juga membuat variabel hasil di sini, variabel hasil di sini untuk menampung hasil operasinya. Contoh 6 ini kita isikan ke variabel A. Variabel A dan variabel B adalah 3. Begitu juga di bawahnya. Tapi 6 ini dan 3 ini kita jadikan biner terlebih dahulu. Berapa binernya? Yang pertama ada di baris 8. Oke, kita bahas di baris 8 dulu. Baris 8 A N B. Oke, di sini A sama dengan 6. Binernya adalah 0110. Kemudian 3 di sini binernya adalah 0011. Kemudian baru di N-kan di sini. N-kan di sini ya. Ini adalah simbol N. Kita N-kan di sini. Oke, lalu bagaimana mendapatkan 6 dan 3? Ketika 6 menjadi 0110 dan 3 menjadi 0011. Caranya adalah di sini kita beri angka di sini ya. Di atasnya sini kita beri angka 1, 2, 4, 8. Jadi kelipatannya ya. Kemudian yang nilainya 1 kita jumlahkan dan yang nilainya 0 kita abaikan atau kita buang saja atau kita coret. Jadi yang nilainya 1 ini adalah 2 dan 4. Kalau kita jumlah adalah 6 ya, hasilnya 2 ditambah 4 adalah 6. Sehingga 6 binernya adalah 0110. Kemudian juga yang di bawahnya kita beri nilai 1, 2, 4, 8. Nah, 4 dan 8 ini di biner 0. Di biner 0 ya ini. 4 dan 8 ada di sebelah sini. Ini nanti diabaikan saja. Yang binernya 1 yang kita gunakan yaitu 1 dan 2. Maka hasilnya adalah 3 karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi menghasilkan nilai 3. Nah, kemudian bitwise N ini bukan 6. Bukan 6 dikali 3 ya.
tetapi 6 diubah menjadi biner, dan 3 diubah menjadi biner, baru di N-kan ke bawah. Baru di N-kan ke bawah ini. Oke, di sini 0 dan 1 adalah false. False. Di sini 0 false dan ini true. Oke, di sini 0 dan 1 adalah false dan true. Hasilnya adalah false. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian 1 adalah true dan 1 adalah true. Jadi hasilnya adalah true. Kemudian di sini adalah true dan di sini adalah false dan hasilnya adalah false. Di sini adalah 0-nya adalah false dan 0 di sini adalah false dan hasilnya adalah false. Maka hasilnya adalah 0010. Oke, maka 6 bitwise N3 hasilnya adalah 0010. Berapa nilai dari 0010? Ini sama kita konversikan ke desimal ya. Kita konversi ke desimal dengan cara kita memberi nilai 1, 2, 4, 8. Nah, yang bertepatan dengan biner 0 kayak ini 0, 0, 0, kita abaikan saja atau kita buang saja, kita coret bisa juga. Kemudian kita gunakan yang nilainya binernya adalah 1, yaitu nilainya adalah 2. Maka 0010 sama dengan 2. Dan seterusnya begitu juga dengan bitwise OR dan bitwise XOR. Oke, kemudian ini ada bitwise NOT. Caranya adalah bit untuk simbol negatif dan komplement ini dibalik. Jadi kalau ada 6, ini adalah binernya. Di sini 011, maka bitwise NOT 6 dibalik di sini ya. Ini 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Berapa nilainya di sini? Di sini nilainya adalah min 7. Terus ini kenapa min 7? Di sini kenapa ini min 7 bukan 9? Karena ini adalah komplement 2. Di sini dalam komplement 2 ya. Jadi 100 yang dipakai sehingga di tabel di sini di tabel ini ada min 7. Jadi 1001 adalah hasilnya min 7 di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke bitwise left shift. Di sini bitwise left shift ini menggeser ke kiri. Contoh di sini ada 6, binernya adalah 0110. Maka bitwise left shift digeser ke sebelah kiri sehingga menghasilkan nilai yang baru. Di sini nilai yang baru yaitu 1100. Nah, yang ini masih menggunakan teknik konferensi binernya yang tadi ya, yaitu 1, 2, 4, 8. Yang nilainya 00 ini kita abaikan atau kita coret saja. Kemudian kita fokus yang ke 4 dan 8 yang di sini. Yang hasilnya adalah 12, yaitu 4 ditambah 8 yaitu hasilnya 12. Oke, berikutnya adalah right shift. Di sini right shift sama seperti left shift. Cuman ini digeser ke kanan ya. Kalau yang left shift tadi kan ke kiri, kalau yang right shift ke kanan. Kemudian hasilnya adalah 0011. Berapa 0011? Kita konferensikan 1, 2, 4, 8. Yang 00 ini kita abaikan atau kita coret saja sehingga tinggal 1 dan 2. Jadi 1 ditambah 2 adalah 3 hasilnya. Oke, kalau sudah kita komplementasikan
coding ini. Di sini codingnya oke, di sini adalah hasil codingnya. Ya, di sini hasil codingnya sudah sama ya. Di sini hasilnya 2, 7, 5, 7, min 7, 12, dan 3. Sudah sama seperti yang ini. Ini adalah 3. Oke, sudah benar ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke operator yang ketiga. Dari 3 macam operator sebelumnya, yaitu operator unary, binary, dan sekarang adalah operator ternary. Oke, operator ternary itu operator yang menghubungkan 3 buah nilai. Nah, jika dicontohkan, implementasinya seperti ini ya, kamu suka aku. Kemudian, tanda tanya ini disebut operator ternary-nya. Maka jika jawabannya iya atau true, maka akan menjalankan statement yang pertama. Dan jika jawabannya tidak atau false, maka akan menjalankan pernyataan yang kedua atau statement yang kedua. Yang mana statement true dan statement false ini dipisah dengan titik 2. Di sini ya, ada titik 2 di sini. Oke, contoh dari codingnya seperti ini. Dan di sini saya juga sudah mengcoding. Sebentar. Di sini saya juga sudah coding. Oke, seperti biasa, yang pertama kita membuat variabel. Di sini variabelnya adalah A sama dengan 4. Di sini variabelnya adalah A sama dengan 4. Kemudian kita panggil nilai A-nya, kita tampilkan. Di sini kita menampilkan nilai A. Kemudian kita ternarikan menggunakan operator ternary-nya. A di sini, A yang nilainya 4, apakah lebih besar dari 1? Jawabannya adalah true. Benar. Di sini ya. Jawabannya adalah benar. Oke, di sini karena jawabannya benar, kita menjalankan statement yang pertama. Maka variabel hasil yang tipenya string, di sini tipenya string, maka variabel hasil diisi dengan karakter benar. Di sini ya, karakter benarnya di sini. Tulisan benar ini yang akan mengisi ke variabel hasil. Variabel hasil ini, variabel string hasil ini, yang mana variabel hasil ini akan kita panggil pada ciat bawahnya. Oke, kalau semisal kita isi A ini adalah 0. Contohnya apakah 0 lebih besar dari 1? Jawabannya adalah false. Jadi jawabannya adalah salah. Maka statement karakter salah ini, salah di sini, yang dimasukkan ke variabel hasilnya, di variabel hasil ini. Oke, kalau sudah, kita langsung ke contoh implementasinya. Oke, kalau sudah, kita langsung ke hasil implementasinya. Oke, kalau sudah, bagaimana hasil implementasinya? Kita coba langsung cek saja. Oke, kita komplain. Ya, di sini hasilnya. Di sini hasilnya sudah sama. Nilai A adalah 4. A lebih besar dari 1 adalah benar. Karena di sini nilai A adalah 4. Jika di sini nilai A adalah 0, maka A lebih besar dari 0 adalah salah. Jadi jawabannya false. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang operator C++, yang mana ada unary, binary, dan ternary. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.